Semangat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh panitia dan seluruh peserta Diklat Moderasi Beragama Angkatan 5 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Berikut ini beberapa jawaban yang saya berikan terkait mata diklat wawasan kebangsaan. Pertanyaan pertama tentang sejarah pendirian bangsa. Menurut hemat saya, sejarah pendirian bangsa Indonesia sangatlah panjang dan begitu banyak darah dan air mata yang harus dikorbankan. Namun, semuanya tidak menjadi sia-sia belaka. Karena perjuangan kemerdekaan mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana bangsa Indonesia melalui Founding Fathers Soekarno dan Hatta menyatakan bahwa kami sudah merdeka dari penjajahan dan penindasan. Untuk soal yang kedua, 4 pilar kebangsaan yang menurut hemat saya merupakan tiang penyangga yang kokoh atau soko guru, maka jika salah satu tiang penyangga suatu bangunan rapuh, maka mudah sekali bangunan itu menjadi roboh. Adapun 4 pilar itu antara lain yang pertama, Pancasila. Sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadi falsafah atau pandangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi sekaligus puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini terinspirasi dari kitab Sutasoma yang berarti terpecah belah tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menghargai perbedaan atau keragaman yang membingkai seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, karakter yang dibangun oleh manusia atau seluruh bangsa Indonesia mestinya karakter yang memperkuat komitmen terhadap NKRI. Lalu yang berikut, nilai-nilai kejuangan. Pertama, persatuan dan kesatuan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada pada waktu itu, sekalipun dengan paham atau ideologi yang berbeda, namun tetap bersatu untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Lalu yang kedua, rela berkorban dan tanpa pamrih, di mana para pejuang waktu itu lebih mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau golongan mereka. Lalu yang berikut, saling mengerti dan menghargai dengan tidak menonjolkan egoisme diri maupun kelompoknya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir tentang daya saing nasional, semuanya itu tertuang dalam Nawacita. Dan di tahun 2020 ini fokus hanya pada 5 hal. Yang pertama tentang peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Lalu yang kedua, pengembangan infrastruktur. Dan yang ketiga, pemberian insentif perpajakan. Yang keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa. Dan yang kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan. Demikian saja beberapa jawaban yang dapat saya berikan, yang saya ketahui. Untuk segala kekurangannya saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.